Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'i Allah ta'ala wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan larang-larangan kepada hamba-hambanya. Dan di antara larangan itu adalah larangan untuk berbuat dosa. Terkait dengan dosa, maka ada dua macam dosa. Yang pertama adalah al-kabair, dosa-dosa yang besar. Yang kedua adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya lewat surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan kami akan memasukkanmu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Kalau kita perhatikan, pada ayat di atas tadi ada al-kabair, yaitu dosa besar. Kemudian ada as-sayyi'at. As-sayyi'at adalah dosa-dosa kecil. Juga firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya itu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar wal fawahish dan perbuatan-perbuatan kecil illa lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu luas maghfirah, ampunannya. Dalam ayat itu juga ada kata al-kabair yang berarti dosa-dosa besar, kemudian al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Juga sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ya, artinya bahwa salat yang 5 waktu antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, sebagai penghapus kesalahan di antaranya selama dijauhinya dosa-dosa yang besar. Ini menunjukkan bahwa segala amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang
itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa itu al-kabirah ataupun dosa besar? Ada beberapa kaidah yang dapat menjelaskan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Yang pertama, dosa besar adalah dosa yang dinyatakan sebagai dosa besar berdasarkan nas dari Alkitab, As-Sunnah, atau ijma' para ulama. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika mendefinisikan dosa besar. Beliau mengatakan, kullu dzambin utliqa alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun aw 'azimun. Yang artinya bahwa dosa besar adalah dosa yang dinyatakan berdasarkan nas dari Al-Quran maupun sunnah atau ijma' bahwa itu adalah dosa besar. Kaidah yang kedua, bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan neraka atau murka atau laknat atau adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas ketika beliau menjelaskan tentang tafsir daripada surah An-Nisa ayat 31. Beliau mengatakan al-kabiratu, dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adabin. Yaitu semua dosa yang pelakunya diancam dengan neraka atau murka atau laknat atau adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah yang ketiga mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman yang khusus, lebih dari sekedar dilarang atau diharamkan. Seperti misalnya Nabi menyatakan, barang siapa yang melakukan begini maka dia bukan termasuk di antara golongan kami. Misalnya sabda Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berlaku curang atau menipu, maka dia bukan termasuk di antara golongan kami. Atau laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah termasuk di antara kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak hormat kepada yang tua. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukanlah termasuk di antara kita orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Itulah beberapa kaidah yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa itu dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa itu dosa besar serta bahaya dampak buruk yang ditimbulkan olehnya, maka adalah kewajiban kita bersama untuk berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, agar selamat dunia sampai akhirat nanti. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada, bahkan kadang banyak di antara kaum muslimin yang suka meremehkan beberapa di antara dosa-dosa besar itu. Yang pada kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan 4 di antara dosa besar yang seringkali masih diremehkan oleh umat Islam. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa dan memohon kepada selain Allah, berkorban dengan niat kepada selain Allah,
atau meyakini bahwa satu benda itu punya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, atau mencintai makhluk berlebih-lebihan sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pelakunya mati dalam kesyirikannya dan dia belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa besar kedua yang juga sering diremehkan oleh umat Islam adalah muamalah ribawiyah. Melakukan muamalah transaksi dengan sistem riba. Apa itu riba? Riba didefinisikan dengan kullu qardin syarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap piutang yang menarik kemanfaatan maka itu adalah riba. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan ancaman yang keras terhadap masalah muamalah ribawiyah ini. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ar-riba 73 baban. Aisaruha mithlu ayyanki harrajulu ummah." Bahwa riba itu 73 pintu. Dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Juga hadis Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Bahwa Rasulullah melaknat pertama akilar riba, pemakan riba, baik itu berupa bank konvensional yang menggunakan sistem riba atau para rentenir, wa mukilahu, dan yang menyetor riba atau nasabahnya, wa katibahu, dan juru tulisnya, wa syahidahi, dan kedua saksinya. Nabi mengatakan hum sawa, mereka dosanya sama. Juga sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asabahu min ghubari. Yang artinya Nabi mengingatkan bahwa nanti akan datang kepada manusia suatu zaman yang barangkali zamannya sekarang sudah terjadi. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana tidak seorang pun di antara mereka kecuali memakan riba. Barang siapa yang tidak memakannya secara langsung, maka dia akan terkena debunya riba. Maka peringatan Rasulullah, barang siapa yang tidak memakannya langsung maka dia akan terkena debunya riba, ini menunjukkan bahwa dampak daripada riba ini sudah merasuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat kita, baik dari perkotaan sampai ke pedesaan, dan sulit untuk menghindarinya. Dan itu juga menunjukkan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Oleh karena itulah, hadis ini hendaknya jadi peringatan buat kita bersama, tetapi tidak membuat kita pesimis. Artinya kita tetap harus berusaha bagaimana caranya agar kita jauh dari semua praktek yang di dalamnya ada unsur ribanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dosa besar ketiga yang juga sering diremehkan oleh umat Islam adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu meliputi segala tindakan yang menyakiti orang tua, baik secara fisik maupun non-fisik atau verbal dengan ucapan. Dan semua ulama sudah sepakat bahwa seorang anak wajib taat kepada kedua orang tuanya selama dia tidak dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka dia bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan durhaka kepada orang tua ini hukumannya termasuk yang akan dikontan di dunia, di samping juga yang telah Allah persiapkan di akhirat nanti. Ini mengacu kepada sabda Rasulullah, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihi al-uqubah fid dunya wa ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih patut untuk disegerakan hukumannya di dunia ini. Dan apa yang telah Allah persiapkan baginya di akhirat nanti daripada al-baghyu, kezaliman, dan memutus hubungan silaturahmi. Dan kedua-duanya ada pada durhaka kepada kedua orang tua. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, berarti dia telah melakukan kezaliman kepada kedua orang tuanya. Karena zalim ada 3 macam. Pertama, zalim kepada Allah. 2, zalim kepada sama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada makhluk Allah yang lainnya. Dan durhaka kepada orang tua berarti zalim kepada sesama manusia. Dan juga di dalamnya ada memutus hubungan tali silaturahmi. Ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, bisa jadi orang tuanya marah, kemudian mengusirnya, bahkan mungkin jadi orang tua tidak mau lagi mengakui dia sebagai anaknya. Maka dengan demikian, maka putuslah hubungan silaturahmi antara seorang anak dengan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pun dosa besar keempat yang juga banyak diremehkan oleh umat Islam adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Berdasarkan hasil survei, lepas dari benar atau salahnya hasil survei ini, yang dilakukan oleh Indonesia Muslim Report pada tahun 2019, ditemukan hasil yang sangat-sangat menakutkan. Dikatakan bahwa umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 juta jiwa, yang betul-betul melaksanakan sholat 5 waktu lengkap, itu hanya 38,9% saja. Ini menunjukkan bahwa 4 di antara 10
itu yang betul-betul melaksanakan sholat yang 5 waktu, baik sendirian maupun dengan berjamaah. Sementara yang 6 dari 10 sholatnya bolong-bolong, tidak genap. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sepekan cuma sekali, hanya sholat Jumat saja, atau bahkan ada yang setahun 2 kali. Cuma sholat Idul Fitri sama Idul Adha saja. Itulah hasil survei yang cukup mencengangkan buat kita bersama. Yang ternyata masih banyak umat Islam yang suka meremehkan masalah sholat ini. Padahal sholat itu merupakan garis demarkasi, garis pembeda antara kafir dan mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Bahwa sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Seorang tabi'in, Abdullah bin Syaqiq, mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Yang artinya bahwa para sahabat Rasulullah, mereka tidak melihat satu amalan yang apabila ditinggalkannya mengakibatkan dia menjadi kafir selain daripada meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 dosa besar yang terkadang masih banyak diremehkan oleh umat Islam. Oleh karena itulah, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa taat kepadanya, dan juga agar kita bisa meninggalkan segala macam perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, agar kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adtakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi wa sayra biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah عز الإسلام والمسلمون فيها وعلى كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
wa aqimis shalah.